terbaru pelayanan publik. Ya. Dan oke, Ibu ini ternyata ponakan langsung dari Prof. Rias Rashid, Menteri Otonomi Daerah dan Menpan era Gus Dur Mega. Aduh, saya jadi nerf pas ini ya. Ternyata orangnya itu for your information aja, karena ya, siapa tahu akan nyempil ke situ kan. Saya nggak sangka orang hebat di depan saya nih. Biasa Mbak. Oke, kita balik nih Mbak, masalah literasi ya. Karena ini tadi kita berkaitan dengan perempuan, apa saja yang menjadi modalnya untuk berliterasi dalam politik. Ada kesulitan tidak sebenarnya wanita untuk berbicara, khususnya ini yang berkaitan dengan politik gitu? Saya pikir di era masa kini di mana semua ada di tangan kita, di gadget, harusnya nggak ada kesulitan. Jadi, tantangan iya. Tantangannya apa tuh? Tantangannya ya tentu yang pertama kita harus memilih untuk betul-betul meluangkan waktu sekedar membaca literatur misalnya artikel. Memang persoalan tema bacaan kita itu aja yang berbeda. Makanya saya bilang kalau bicara soal politik itu menurut saya itu persoalan pilihan. Sejauh mana minat kita, menurut saya itu sudah harus dimunculkan dari sekarang, karena politik adalah salah satu bidang yang cukup menentukan. Kenapa Mbak Emi senyum-senyum? Ya, karena tidak semua orang gampang, banyak orang yang tertarik perempuan ya. Yang saya temui itu teman-teman saya ya, seangkatan saya tuh, saya mau jadi politikus gitu ya, saya mau ikut aktif dalam politik, tapi kemampuan untuk skill politiknya itu apakah ada, itu jadi tanda tanya besar ya. Kemudian bukan hanya rasa percaya diri sebenarnya yang jadi modal, tetapi kemampuan, wawasan juga penting. Betul, itu yang saya maksud Mbak Reni ya, wawasan ya, karena harus mampu untuk mencari ya. Iya betul. Mencari dari berbagai media pastinya, harus tahu benar ini apa yang mau dibahas dan dibicarakan. Dan Mbak Emi izin, politik itu bukan tidak semenyeramkan yang orang pikirkan. Politik is an art in me. Menurut saya politik itu bagian dari seni. Bagaimana kita menyampaikan gagasan kita, bagaimana kita berinteraksi sosial di lingkungan politik itu bagian dari seni. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana kekuasaan dalam konteks politik yang saya lihat sebagai bagian dari seni, gitu. Jadi politik is fun actually. Anda orang pertama yang saya dengar mengatakan bahwa politik itu adalah seni gitu ya. Iya. Karena seni berbicaranya ternyata ya. Seni untuk bertutur, seni untuk berbicara, dan seni untuk meyakinkan orang gitu ya. Sun Tzu pun berbicara begitu kan. Jadi tulisannya. Politik tidak terrible betul. People say that politik is terrible, but for me politik itu ya udahlah, kita sudah harus memang terbiasa dengan itu. Anak muda zaman sekarang menganggap politik itu merupakan sesuatu yang flat gitu ya. Dalam artian begini, mereka merasa kaku itu. Kalau berbicara politik itu kayaknya urusan orang tua. Padahal enggak ya. Iya. Mbak Reni termasuk orang yang muda saya rasa untuk berbicara politik. Saya sok muda Mbak. Enggak beneran loh, saya beneran ini fokus saya banget ini. Mbak Reni termasuk orang yang muda untuk berbicara politik ya. Dan tapi anak-anak muda zaman sekarang itu merasa bahwa politik itu adalah bagian dari orang yang lebih dewasa gitu katanya. Mbak Emi, bagaimana mengajak agar generasi milenial itu Mbak Reni mau aktif gitu untuk berliterasi dalam politik gitu. Itu dia, saya mau ceritakan sedikit pengalamannya, experience saya ya, karena salah satu energi ketika kita berbicara kan tentu kita sudah mempraktekkan lebih dulu, nggak hanya teori. Saya sering digituin Mbak, teori aja tuh Kak Reni, katanya mau jadi masuk di politik itu menyenangkan, itu bla bla bla. Saya bilang iya bener, karena saya sendiri udah membuktikan. Sekitar kurang lebih 2007 saya lagi-lagi ngomong ini, pengalaman itu saya ungkapkan kembali karena tulisan pertama saya pada saat itu 2007 saya berbicara tentang politik dan pilkada dengan judul Pilkada Rakyat Dapat Apa gitu. Pada saat itu saya masih semester 3 kalau nggak salah, di bangku S1, tidak banyak yang tertarik dengan politik, tetapi saya memberanikan diri untuk menulis tentang tema politik. Di dalamnya tentu saya berbicara tentang bagaimana politik dalam konteks kepemudaan, konteks kepentingan umum, dan kepemimpinan. Idealnya pemimpin itu seperti apa, kurang lebih begitu isi tulisan pada saat itu. Jadi saya bilang kenapa harus menganggap politik itu flat, padahal di sisi lain politik itu sangat menyenangkan sebetulnya, karena itu seni bagaimana kita dapat menempatkan diri, mengambil ruang, mengambil peran kita untuk sama-sama membangun daerah kita, membangun negara kita, walaupun dengan kontribusi yang kecil mungkin ya, mungkin tidak terhitung, tapi paling tidak kalau saya pribadi Mbak, prinsip saya
mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan besar, tetapi dengan kontribusi kecil, who knows, siapa tahu kontribusi kecil itu bermanfaat secara tidak langsung. Oke, baik. Nah, dalam kegiatan selama di literasi ini apa saja kegiatannya yang Mbak Reni sudah lakukan? Kalau khusus di literasi ada beberapa hal. Yang pertama tentu sejak belasan tahun silam ya. Tentu kalau jadi untuk sudah aktif dari zaman 2007, dari zaman baheula itu Mbak ya. 2007. Kalau untuk media cetak pada saat itu masih sulit banget nembus media cetak untuk tulisan opini. Betul. Iya, palingan cuman media kampus aja. Media kampus. Tapi pada saat itu saya mendobrak satu ketidaklaziman di antara teman-teman bahwa kenapa enggak kita ngirim ke media cetak. Jadi kalau untuk menulis, dunia tulis menulis untuk opini sudah dari 2007, untuk menulis buku itu seingat saya 2018 buku Citizen Charter itu terbit dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Itu langsung sold out sekitar kurang lebih hampir 800 eksemplar per saat itu. Oke, luar biasa. Untuk literasi secara verbal saya banyak mengisi forum, seminar, pertemuan-pertemuan, kurang lebih forum-forum kemahasiswaan, kepemudaan, termasuk forum bersama para politisi Sulsel ya, itu sudah cukup sering. Nah, berbicara tentang opini atau tulisan ya. Siap Mbak. Yang paling ekstrem yang pernah Anda lakukan kritik kepada siapa gitu? Apakah kebijakan atau kepada pemerintahan kita? Kebijakan termasuk pemerintahan. Ya? Pada saat tahun personal berapa? Pun iya. Personal pun iya. Okay. Pernah ya? Pernah. Dan itu gimana feedbacknya? Iya. Dari mana tuh? Thank you Mbak Emi menanyakan ini. Kalau untuk tulisan pertama tadi saya itu bagi saya bagian dari sejarah, bagian dari histori yang sangat penting, karena pada saat itu saya menulis tentang pilkada rakyat dapat apa. Saya menyentil pada saat itu bahwa kita diminta untuk berpartisipasi memilih setiap 5 tahun sekali, but in fact kita setelah memilih itu kita nggak dilibatkan dalam hal apapun, bisa dikata seperti itu. Jadi pertanyaan saya, pilkada rakyat dapat apa gitu? Selain mereka yang menang duduk dan menjalankan kekuasaannya, lalu pertanyaannya masyarakat dapat apa? Kemudian yang paling berkesan bagi saya ketika saya menyoroti maraknya pengeboman ikan di era Menteri Susi Pujastuti. Pada saat itu saya kurang lebih sekitar 6 tahun lalu mungkin, waktu masih semester awal di S2-lan, saya mengatakan saya setuju dengan Ibu Susi, langkah ekstrim memang kita harus ambil supaya negara lain itu menghormati marwah kita, gitu. Itu. Kemudian yang terakhir saya setuju dengan Mbak Emi, apa impactnya, feedbacknya. Boleh cerita sedikit Mbak Emi? Boleh. Waktu Bang Sandi Uno maju mencalonkan diri sebagai cawapres, saya sempat sekitar kurang lebih 7 kali bertemu dengan beliau di kesempatan dan waktu yang berbeda. Salah satunya itu pada saat forum Ikatan Dokter Indonesia di hotel Novotel kalau nggak salah. Di situ saya berbicara dan itu naik di video branding kampanye nasionalnya Prabowo Sandi. Naik, saya satu-satunya dari Sulsel, dari Sulawesi bahkan yang mewakili. Saya mengatakan di situ menyoroti sedikit terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis online. Dan walhasil pada saat itu Bang Sandi alhamdulillah sempat menyentil di debat cawapres, debat kandidat cawapres. Luar biasa. Makin kesini makin luar biasa. Saya hanya nggak bisa, saya cuma mau bilang andai kan bisa dilihat, wow gitu ya, keren banget ini. Luar biasa. Oke, saya mau tahu nih tentang Madani. Founder of Intelektual Madani Indonesia. Ini lokasinya di mana, Mbak? Berkedudukan di Makassar. Oke, di Makassar. Bisa masuk dong kayak gini ya? Boleh. Keren nih, Intelektual Madani Indonesia. Apakah yang masuk ini hanya orang berintelektual atau gimana ini? Tentu itu terbuka untuk siapa saja, tetapi mungkin saya flashback sedikit. Sebelum menjadi Intelektual Madani Indonesia itu awalnya namanya The Polik Indonesia. The Polik. Ya, sampai saat kami mengajukan untuk pengesahannya di Kemenkumham, dan ternyata itu sangat spesifik, sangat detail dan sangat ketat. Akhirnya sampailah kita pada perubahan nama Intelektual Madani Indonesia yang alhamdulillah hari ini sebetulnya itu kita buka untuk siapa saja, tetapi memang untuk sumber daya manusia kami, saya dengan bersama Pak Anirwan selaku founder, ada juga rekan saya Pak Azhar Al-Jurida dengan beberapa rekan-rekan yang lain yang turut membangun bersama-sama. Kita
SDM-nya itu rata-rata akademisi, minimal S2, dan alhamdulillah Mbak Emi, seiring berjalannya waktu, dalam waktu yang relatif cukup singkat, kami mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, lebih tepatnya di program Mas Menteri Nadiem Makarim. Keren ya. Jadi ini karakter ya, saya bilang karakter dari intelektual madani Indonesia ini sebenarnya apa fokusnya gitu? Pendidikan. Khusus intelektual madani Indonesia itu bergerak di pendidikan. Tetapi tentu sekarang kan semuanya berkaitan, Mbak Emi ya. Pendidikan tidak terlepas dari sosial kemasyarakatan. Betul. Gitu. Terlebih lagi kalau kita berbicara tentang pembangunan SDM, nggak apa-apa saya sampaikan sedikit mungkin terkait dengan program yang saya maksud tadi. Intelektual madani Indonesia sekarang menjadi salah satu motor penggerak di Sulsel untuk membangun kecakapan literasi numerasi. Dan kita punya salah satu lokus pada saat menjalankan program ini, salah satu kabupaten di Sulsel, Kabupaten Jeneponto, khususnya Kecamatan Bangkala Barat, kami mengelola kurang lebih sekitar 180 guru-guru dan 20 kepala sekolah dalam program organisasi penggerak. Baik. Kita masuk ke inti nih, bagus nih. Anda sudah menyasar satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan sebagai objek untuk mengangkat literasi. Khususnya ini untuk di bidang pendidikan ya. Tantangannya pasti ada kesulitan ya. Sangat. Selain lokus daerah yang kemudian saya bisa katakan budaya masyarakatnya, kulturnya, kultur ya beda ya. Betul. Kemudian mungkin juga tantangannya adalah apakah semua orang mampu untuk diedukasi? Karena tidak semua orang siap untuk menerima edukasi. Gimana nih Mbak? Cuman kabar baiknya Mbak Emi, karena kan lokus kami memang di salah satu kecamatan di Jeneponto. Tetapi fokus kami adalah mengambil objek, menyasar objek para guru-guru. Which is mereka doesn't start from zero, karena mereka adalah tenaga pendidik. Cuma memang tantangannya kalau kita lihat secara garis besar program organisasi penggerak khususnya di tema literasi numerasi ini yang digagas oleh kementerian, memang tantangannya kita harus memblending antara direct atau tatap muka langsung dengan metode digital. Artinya ini kan yang kita lakukan kan menyelenggarakan diklat untuk para guru-guru dan kepala sekolah. Cuman pada saat itu tantangan awal kami Mbak Emi, kita diperhadapkan sama kesulitan jaringan. Jaringan itu yang pertama. Kemudian in fact faktanya ternyata tidak semua guru-guru kita itu akrab dengan teknologi. Itu. Ini jadi PR lanjutan ya? Sampai hari ini menjadi PR. Cuman alhamdulillahnya karena antusiasme dan semangat belajar dari para guru-guru disertai dengan kecerdasan awal yang memang mereka sudah miliki selaku tenaga pendidik, itu tidak menjadi problem yang berkepanjangan karena proses penyesuaian itu berjalan dengan baik dan lancar dan cukup cepat. Jadi semua dalam proses, kalaupun ada tantangan ya itu tadi ya, tantangan sudah disebutkan. Harus ada problem solving dong. Kalau nggak ada problem solving ini nggak jadi. Benar. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Mbak Reni. Saya juga senang kalau Anda membahas sedikit tentang buku yang tadi Anda sebutkan, Citizen Charter. Sebagai inovasi terbaru pelayanan publik. Jadi buku itu sebetulnya bagian dari tesis saya di S2. Kenapa saya tertarik, saya cerita sedikit soal motivasi saya mengangkat itu menjadi sebagai sebuah buku, karena memang khususnya di Sulawesi Selatan baik pemerintah daerah maupun kota ternyata pada saat itu belum terlalu memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik, khususnya dalam keterbaruan inovasinya. Saya sebut di situ inovasi terbaru Citizen Charter karena ada beberapa memang kategori atau indikator penilaian di mana suatu daerah atau kabupaten harus memenuhi standar itu dulu sebelum akhirnya dinyatakan memiliki standar pelayanan publik yang baik. Salah satunya yang paling saya ingat itu harus ada pelayanan khusus atau fasilitas khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus.
misalnya yang datang dengan kursi roda, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara secara verbal, teman-teman difabel. Iya, difabel. Kemudian termasuk tanda charter untuk menunjuk suatu titik tertentu, misalnya kantor pelayanan publiknya di mana, itu harusnya ada tanda charter sebagai bagian dari indikator bahwa pelayanan publik atau pelayanan masyarakat itu cukup diperhatikan. Kurang lebih begitu. Tapi kalau Anda lihat apakah semua bisa terpenuhi gitu ya untuk wilayah Makassar gitu? Nah, kalau kita membahas atau menyentil sedikit tentang permasalahan yang berkaitan tentang pelayanan publik di Sulawesi Selatan, ada sedikit ketakutan tidak Mbak Reni ini harus berlawanan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Sulawesi Selatan gitu, ketika Anda mengeluarkan opini Anda, kemudian Anda menulis gitu. Tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang berarti, karena posisi kami, khususnya saya secara personal, memposisikan sebagai pemberi masukan. Kita tidak mengkritik tanpa solusi. Kita mengkritik tetapi ada solusi yang kita tawarkan. Misalnya kita berbicara tentang maraknya keluhan pelayanan. Entah itu misalnya di dinas-dinas tertentu, nggak usah disebut ya Mbak Emi ya, ntar hot lagi. Itu kami memberikan konsep atau menawarkan konsep yang terbaru, dan itu menjadi bagian dari solusi. Dan alhamdulillah tidak menunggu terlalu lama, ada beberapa daerah yang saya ketahui persis yang sudah mengimplementasikan Citizen Charter sebagai inovasi terbaru tadi untuk pelayanan publiknya. Dan saya berbicara kemarin 2019 saya bicara sama Pak Sandiaga Uno. Pada saat itu ketika saya diskusi eksklusif sama beliau kurang lebih 15 menit, saya menyampaikan itu, dan Pak Sandi mengatakan sebetulnya di Jakarta sudah mengimplementasikan itu, sudah mengaplikasikan terkait dengan Citizen Charter yang saya sebutkan dalam buku itu. Cuma memang tantangannya bagaimana, kita kan ada sekian banyak provinsi nih, 30 lebih kan. Betul. Harusnya itu diadopsi sih, diadaptasi, diaplikasikan, karena kan muara dari pemerintahan yang baik harusnya salah satunya ada pelayanan publik yang prima, kurang lebih begitu. Baik. Pembicaraan kita ini masih menarik pendengar, tapi kita santai dulu ya, dengarkan lagu dari Pemuja Rahasia. Ini merupakan pilihan lagu dari Mbak Reni. Thank you. Bagi Anda yang mungkin memiliki sosok pemuja rahasia, aduh saya jadi ingat zaman-zaman dulu nih ada pemuja rahasia ya. Iya Mbak Emi, awas loh. Oke Mbak Reni, kita santai dulu ya, dengarkan lagu berikut ini. Siap. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Belikan Pi buku ini Pak. Buku apa itu, Nak? Buku tentang dunia, bagus kayaknya Pak. Tunggu ya. Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanjaku kesian, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kau pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden? Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku. Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan. Kau sabar-sabar Mi dulu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Selamat siang, Anda masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Kita masih membahas tentang wanita dan literasi politik, dan kami masih bersama Mbak Reni Putri Harapan Rani ya. Namanya saja ini luar biasa nih, Mbak Reni ya. Jadi saya sampai bertanya tadi, benar Mbak namanya ada harapannya gitu ya? Itu ada ceritanya itu juga Mbak. Ada story ya? Ada lagi. Semua berkaitan dengan story ya? Iya betul. Okay. Mbak Reni, balik ke masalah wanita dan literasi politik. Iya. Nah, untuk Anda lihat ya di kehidupan kita di Sulawesi Selatan sendiri, apakah semua perempuan atau wanita yang ada di Sulsel ini sudah mampu untuk berliterasi secara baik kalau Anda lihat? Kalau saya membangun optimisme melihat itu harusnya iya, sudah cukup baik. Harusnya iya ya, iya. sudah cukup baik. Iya.
Kan kita harus optimis, Mbak. Oke, jadi terus modal selain modal artikulasi, kemudian wawasan gitu, apakah penampilan juga merupakan modal untuk berliterasi, Mbak? Iya, menurut saya iya. Karena kan begini Mbak, apalagi kita ini hidup di negara plus 62 ya. Katanya sih yang nggak good looking itu nggak dapat tempat gitu. Persoalan performa itu kan bukan hanya bagaimana kita tampil di ruang publik sebetulnya, tetapi bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri, khususnya untuk kaum perempuan. How you dress up, how you make up yourself gitu, bagaimana kita membangun skill dan kemampuan kita, itu bagian dari performa kalau menurut saya. Gitu. Oke, jadi performa itu penting dan ini bisa menjadi catatan untuk negara kita. Mereka selalu menganggap sebelah mata ketika wajah atau penampilan itu tidak mendukung gitu ya untuk dipublis. Katanya. Walaupun memiliki kemampuan berbicara yang cukup banyak. Iya, tapi saya tentu ketidakadilan gender kalau kayak gini nih, Mbak. Kalau saya lebih menilai itu masih bagian dari mindset. Oke, mindset ya. Mindset kita, khususnya kita di wilayah timur ya, masih sangat terlalu terpatok pada bagaimana tampilan luar seseorang. Tetapi ini tidak mewakili pola pikir semua orang. Ini hanya itu kan bagian dari segmentasi berpikir sebetulnya. Tidak semua orang kok seperti itu, Mbak Eni, kalau menurut saya. Oke, jadi ini lebih kepada berpikir ya, pola pikir ya. Iya, kalau menurut saya itu pola pikir mindset. Oke, untuk merubah mindset seseorang, apalagi ini untuknya perempuan ya, agar mau juga ada keinginan juga untuk berliterasi. Berliterasi itu apa hal yang harus mereka lakukan gitu? Iya, jadi saya tarik mundur dulu sedikit. Seiring dengan perhatian pemerintah yang betul-betul menyadari bahwa perempuan harus diberi ruang sehingga peran serta dalam sustainable development-nya atau pembangunan berkelanjutan kita di masa depan itu perempuan dapat mengambil peran strategis. Itu. Nah, kalau sudah pemerintah memberikan perhatian seperti ini, kenapa kaum perempuan tidak termotivasi untuk lebih belajar, lebih mengasah skill, misalnya ada kemampuan apa gitu, ayo diasah agar lebih pro misalnya. Atau bagaimana kita memperbanyak referensi, memperbanyak sumber pengetahuan kita, knowledge kita, sumber bacaan, pergaulan, Mbak Emi, itu salah satu yang penting juga, karena modal itu kan bukan cuman uang aja gitu, tapi networking juga itu bagian dari modal. Perbanyak berteman, networking iya gitu, yang bisa menginfluence positif pola pikir kita. Nah, gitu. Ada yang biasa mengatakan literasi itu kemampuan untuk menulis atau membaca itu tergantung dari secara lahiriah muncul katanya. Anda sependapat tidak dengan itu? Misalnya gini, dia memang udah punya hobi dari kecil, dari sejak balita dia sudah suka menulis, suka membaca. Tapi bisa nggak dipatahkan itu dengan pemikiran bahwa tidak, literasi itu muncul ketika segala sesuatunya Anda merasa tertarik gitu untuk lakukan gitu? Secara gini, memang kemampuan baca tulis itu kan kemampuan standar ya. Toh kalau kita menyinggung sedikit soal agama, memang kita bermula dari Iqra, dan Iqra itu adalah literasi awal kita sebagai manusia. Cuman memang harusnya, kalau saya sih berpendapat begini, bagaimana kita berliterasi itu atau tertarik pada dunia literasi untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan kita, sumber daya kita, itu kalau saya dimulai dari pemahaman awal bahwa ketika kita mau menyampaikan suatu gagasan, satu pendapat, itu kan kita harus berliterasi di situ. Harusnya itu bisa menjadi motivasi, dan di semua sektor, baik itu pendidikan, ketika perempuan berkarir misalnya di dunia pendidikan, di politik, di pemerintahan, menjadi aktivis, pegiat, itu kan semua butuh kemampuan berliterasi, kemampuan berbicara. Dalam pada itu kita tentu butuh bahan-bahan bacaan untuk kita sampaikan. Itu harusnya menjadi motivasi supaya kita lebih kompetitif sih. Ada dalam banyak ruang kita melihat bahwa perempuan mampu berliterasi dengan luar biasa. Sekali lagi saya menyebut Najwa Shihab, karena beliau salah satu patron yang paling mengemuka di Indonesia untuk tokoh perempuan yang hari ini sangat luar biasa. Dia berani
dia berartikulasi, dia punya dasar ketika berbicara dan dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Nah, kembali ke yang Mbak Emi maksud tadi, harusnya literasi menjadi asupan dasar bagi kita, khususnya kaum perempuan, supaya apa? Kita dapat mengambil posisi yang strategis dengan tentu mengandalkan modal dan kompetensi yang kita miliki, dan salah satunya adalah kemampuan berliterasi tadi. Gitu. Berapa persen kemampuan literasi itu dibutuhkan dalam dunia politik? Kalau menurut saya besar ya persentasinya. Iya, apalagi kalau kita bicara konteks politisi yang sudah punya jabatan misalnya, dia terpilih di setiap pemilihan, harusnya itu besar, karena kan ketika turun di masyarakat mereka berartikulasi, mereka berbicara, mereka berliterasi, mereka menyerap dan menyerap aspirasi dan menyampaikan solusi. Nah, kalau kita tidak memiliki kecakapan literasi, minimal basic-basicnya atau dasar-dasarnya, so how you speak? Gitu. Kalau nggak punya kecakapan gimana mau bicara ya? Iya, tetapi tentu itu hanya salah satu kriteria saja. Ada banyak kriteria, apalagi kalau misalnya dia punya keberpihakan atau afiliasi untuk membangun masyarakat, membangun daerah. Saya pikir semua itu faktor yang saling menunjang kok. Gitu. Baik. Jadi, ini makin saya senang gitu ngobrolnya nih, senang banget ini, kayak saya mendapatkan roh saya di sana. Gitu ya, Mbak. Roh terpanggil saya langsung ini. Iya. Harus masuk Mbak Emi berarti di ranah politik. Boleh. jangan dulu. Mbak Reni, kalau berbicara politik itu kan ya kita tahu politik itu berkaitan tentang siapa yang memiliki power, yang siapa gitu ya. Mbak Reni ketika pertama kali terjun ke dunia politik itu sebagai orang politisi, modal apa yang Anda miliki gitu? Apakah memang disupport dari pihak keluarga, ataukah memang, mohon maaf ya Mbak Reni, apakah kita memang harus menyiapkan dana gitu untuk masuk ke dunia politik, atau hanya kemampuan bercakap saja kita siapkan? Iya, kalau khusus untuk saya pribadi berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan, mungkin itu bagian dari DNA. Itu yang pertama. Tapi kalau kita bicara konteks secara umum, memang secara praktis saya belum terjun sebagai pelaksana, karena saya belum memegang jabatan atau kekuasaan apapun di tingkat legislatif maupun eksekutif. Tetapi kalau secara praktisi politisi selaku pengurus atau fungsionaris, memang mindset masyarakat itu lebih banyak berpikir siapa punya apa, itu apa tadi, integritas, isitas, bla bla bla, yang berbau isitas itu kan orang pasti berpikir, oh iya ya, kalau kita mau masuk politik harus punya isitas, mungkin begitu arah maksud Mbak Emi tadi ya. Tetapi ternyata tidak, karena saya membuktikan itu. Kita bisa diterima di lingkungan pergaulan politikus atau secara garis besarnya dunia politik, walaupun tanpa embel-embel itu. Kita membawa identitas kita selaku perempuan yang memiliki mungkin kemampuan, memiliki skill, tidak hanya dari segi literasi, tapi bagaimana kita bisa bersesuaian atau beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada, kita bisa bergaul, kita bisa mengetahui di mana tempat kita, bagaimana cara kita untuk menyampaikan, berbicara, kurang lebih begitu. Baik. Ini ada pertanyaan personal ini dari pendengar kita melalui WA ini. Ada Pak Kahar kebetulan di Jeneponto nih. Iya, siap. Apa tantangan dan inovasi literasi di era digital yang dilakukan Mbak Reni dan kawan-kawan? Itu seperti apa? Iya, saya ulas sedikit lagi kembali yang tadi saya sampaikan. Kami berpikir di Intelektual Madani, saya bersama Pak Anirwan selaku founder sekaligus ketua Badan Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia, ada rekan saya juga Pak Asar Aljurida dan beberapa rekan-rekan teman yang lain. Kami pada saat itu memutuskan untuk terlibat secara praktis. Jadi pada saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk organisasi penggerak yang mau terlibat di dalamnya, kami berangkat daripada niat bahwa kita akan membangun, ikut berkontribusi membangun daerah, membangun sumber daya kita melalui keterlibatan dalam program organisasi penggerak, dan alhamdulillah kesempatan itu kita dapatkan. Kalau berbicara terkait inovasi, tentu inovasi itu erat kaitannya dengan
bagaimana perhatian dan kebijakan pemerintah ya. Jadi tidak bisa bergerak secara parsial atau orang per orang, itu membutuhkan peran serta semua pihak. Tetapi yang pasti bahwa dalam menyelenggarakan program organisasi penggerak yang saya sampaikan tadi, kami intelektual madani betul-betul fokus untuk bagaimana menjalankan diklat sesuai dengan standar kriteria yang dimaksud. Dan outputnya sudah mulai kelihatan bahwa 180 guru dengan 20 kepala sekolah mulai terbiasa dengan bagaimana literasi digital, bagaimana era teknologi sekarang itu mampu menyesuaikan dengan mereka melalui partisipasi mereka dalam diklat. Oke, jadi ini balik lagi ke masalah inovasi dan literasi, itu dari bagian dari kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi yang saat ini ada. Saya pikir itu konsekuensi logis hari ini. Oke. Kemudian ini Mbak Indah, kenapa orang Indonesia minat literasi baca dan tulis menulisnya jarang? Kok kayak saya ini ya, kenapa orang Indonesia minat literasi baca dan tulis menulisnya jarang? Iya, kalau menulis agak malas saya itu. Oh gitu ya. Tapi di kepala saya banyak penuh dengan kata-kata. Saya lebih suka speak gitu, speak up daripada menulis. Betul gitu. Betul. Gimana itu Mbak? Tentu ini kasuistik Mbak ya, karena ini tidak terjadi di semua orang, tapi secara hanya person ya? Person to person sebetulnya. Kemampuan memang tidak ada jaminan bahwa ketika kita rajin membaca maka kita akan cakap dalam menulis. Tentu ada semacam trik dan treatmentnya tersendiri ketika kita mau terjun dalam dunia tulis menulis. Tapi pesan saya seperti ini, bahwa ketika kita sudah rajin membaca literatur berbagai segmen, misalnya berbagai judul, berbagai tema. Coba Mbak ingat nggak waktu masih muda dulu? Pasti di antara kita semua rata-rata menulis diary. Aku masih muda loh Mbak. Oh iya, sekarang. Iya saya masih, saya maksudnya yang pernah muda gitu, kan? Mbak Emi masih muda ternyata. Itu minimal kita nulis diary loh. Iya benar. Catatan kan itu, percaya atau tidak beli Foran, itu kemampuan kita dalam tulis menulis itu sudah ada dari awal. Sedikit pun apa yang jadi masalah itu dituliskan gitu. Sebetulnya itu modal awal yang boleh dikembangkan kalau kita berminat untuk terjun ke dalam dunia tulis menulis, mempelajari, apalagi sekarang sudah ada Google ya, boleh buka bagaimana trik dan treatmentnya ketika kita mau menulis. Nah tentu kalau sudah rajin membaca itu sudah menjadi modal awal, tinggal lagi bagaimana mengasah diri, memperkuat motivasi kita, mengapa kita mau menulis, apa yang kita mau sampaikan, tujuan kita apa, goals kita apa. Menurut saya kita berangkat dari itu dulu. Gitu. Oke. Jadi tujuannya apa, dan sebenarnya basically ya semua orang sudah bisa menulis ya. Catatan hariannya sebenarnya ada gitu ya. Oke, terakhir, waktunya ini semakin sempit. Terakhir pesan buat masyarakat kita agar mau juga terlibat dalam literasi. Gak perlu cukuplah kata literasi saja, tidak perlu mencakup ke literasi politik karena itu skillnya berbeda gitu ya. Ke literasi saja, kemampuannya untuk ingin berliterasi. Kemampuan untuk berliterasi. Saya pesannya ke masyarakat kita nih. Ke masyarakat khususnya saya fokuskan ke kepemudaan ya Mbak ya. Iya betul. Iya, untuk teman-teman pemuda yang ada di luar sana, lagi-lagi saya menyampaikan bahwa era kompetitif sudah datang kepada kita, khususnya di Indonesia. Tentu persaingan kita di ruang lingkup kita masing-masing akan bermuara pada sejauh mana kita mampu mengupgrade kompetensi kita, sumber daya kita dalam semua hal. Tentu kita tidak berbicara tentang 100% we have to perfect, tapi minimal kita punya skill atau upgrading terhadap kemampuan personal SDM kita. Gitu. Salah satunya adalah literasi yang paling penting, karena literasi adalah menjadi modal awal untuk kita bertampil di mana saja. Kurang lebih begitu Mbak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Mbak Reni. Siap, Mbak Emi. Putri Harapan Rani ini sangat luar biasa. Saya rasa setengah jam 45 menit ini atau 50 menit ini nggak cukup ya untuk mengupas tentang literasi ya. Oke, kita pamit ya untuk pengaruh utama gender siang hari ini. Kisah inspiratif dari Mbak Reni. Ini semoga bisa menginspirasi Anda semua dan bisa juga menjadikan Anda sebagai penggiat literasi. Paling tidak Anda bisa berliterasi secara baik di lingkungan keluarga Anda ya. Baik, di lingkungan sekali. Keluarga dulu ya. Baru nanti terkecil. Melebar ya, melebar kemana-mana gitu. Siap Mbak Reni. Kembali lagi terima kasih untuk waktunya Mbak Reni. Sukses selalu untuk kegiatannya. Terima kasih Pro 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.